Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 manajemen bisnis, dosen pengampu Ibu Durratun Nasika, sarjana ekonomi magister manajemen, akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Yang beranggotakan ada 5 orang. Yang pertama Dani Ketut Nirmalasari, yang kedua Dani Nyoman Setiawati, yang ketiga ada saya sendiri Ka'bah Kiblat Perdamaian, yang keempat ada Farah Fadia Pangesti, lalu yang terakhir ada Arka Nova Alfitri. Pengertian perencanaan bisnis. Menurut Rhonda Abrams pada tahun 2008, business plan adalah dokumen penting yang berisi deskripsi tentang perusahaan. Perencanaan tersebut menunjukkan posisi sekarang, visi ke depan, dan rencana untuk mewujudkan visi tersebut. Menurut Stoner et al. Solihin tahun 2007, perencanaan atau planning adalah penetapan di awal hasil-hasil akhir yang ingin dicapai perusahaan, serta bagaimana cara untuk mencapai hasil tersebut. Berikut perangkat yang dibutuhkan untuk menjamin ketercapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, menurut Jackson et al. Solihin 2007, perencanaan mencakup visi, misi tujuan usaha yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan, kebijakan usaha yang ditetapkan perusahaan, program, prosedur, dan anggaran. Tujuan perencanaan bisnis. Tujuan dari rencana bisnis adalah untuk menciptakan pedoman jelas dan terstruktur bagi perusahaan untuk mencapai tujuan dan visi jangka panjangnya. Hal ini termasuk mengidentifikasi tujuan spesifik, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Perencanaan bisnis memungkinkan perusahaan untuk merencanakan operasi mereka dengan hati-hati, mengidentifikasi potensi risiko, dan menyesuaikan rencana tindakan mereka terhadap perubahan kondisi bisnis dan pasar. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja operasional, menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan, memaksimalkan profitabilitas, dan memastikan kelangsungan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, perencanaan bisnis bukan sekadar alat manajemen, tetapi juga merupakan alat strategis yang penting untuk mengendalikan arah dan keberhasilan suatu perusahaan. Prinsip perencanaan bisnis. Adapun prinsip-prinsip dalam perencanaan usaha itu sebagai berikut. A. Perencanaan bisnis harus dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. B. Perencanaan bisnis harus fleksibel dan realistis. C. Perencanaan bisnis harus bisa mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. D. Perencanaan bisnis harus dapat merumuskan cara-cara kerja yang lebih efektif dan efisien. Manfaat perencanaan bisnis. Adapun beberapa manfaat perencanaan bisnis itu diantaranya: A. Memandu jalannya kegiatan usaha. B. Mengamankan keberlangsungan hidup dalam berbisnis. C. Mengembangkan kemampuan manajemen di bidang usaha. D. Sebagai pedoman bagi pemimpin perusahaan dalam melaksanakan bisnisnya. E. Mengetahui apa saja yang akan terjadi dalam usaha. F. Sebagai sarana komunikasi dalam usaha. G. Untuk memperkecil risiko usaha. H. Memperbesar peluang untuk mencapai laba. I. Memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank. J. Sebagai pedoman di dalam pengawasan bisnis. Materi selanjutnya yaitu komponen perencanaan bisnis. Meliputi yang pertama yaitu deskripsi bisnis. Deskripsi bisnis ini penting karena menjelaskan detail bisnis yang ingin Anda jalankan kepada pihak terkait. Kemudian yang kedua yaitu riset pasar. Melakukan riset pasar untuk produk atau jasa yang Anda jual adalah bagian penting dari rencana bisnis. Riset pasar ini dapat menggunakan segmentasi pasar untuk mengkaji preferensi konsumen dan khalayak untuk memperjelas sasaran khalayak atas produk dan jasa yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran juga melibatkan pembelajaran semua tentang kekuatan dan kelemahan produk pesaing. Melakukan riset pasar dan segmentasi akan memudahkan Anda dalam menerapkan strategi pemasaran karena Anda sudah mengetahui target audiens dari produk dan jasa yang Anda tawarkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu komponen perencanaan bisnis. Meliputi yang pertama, perencanaan manajemen dan operasi. Manajemen operasi ini mencakup seluruh fokus operasional dalam perusahaan, yaitu A. Penetapan sistem produksi. B. Penggunaan seluruh bahan baku.
C. Penetapan tugas dan tanggung jawab manajemen. D. Menentukan proses kerja tiap divisi perusahaan. E. Membuat anggaran operasional perusahaan. F. Tujuan dari rencana operasi dan pengelolaan adalah untuk memperhitungkan kinerja agar usaha dapat berjalan, yaitu yang kedua. Kemudian diaplikasikan ke proses produksi. Penerapan dalam proses produksi juga tidak kalah pentingnya untuk meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Kemudian yang terakhir yaitu membuat perkiraan biaya. Modal awal ketika memulai usaha baru merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan sumber keuangan perusahaan dan cara mengelola serta mengefisiensikan dana tersebut untuk mencegah pengurangan pendanaan. Kemudian, langkah-langkah membuat perencanaan bisnis. Proses pembuatan perencanaan bisnis meliputi beberapa langkah penting, yaitu yang pertama, riset pasar dan kompetitor, yaitu mengumpulkan data tentang pasar dan pesaing untuk mengetahui peluang dan tantangan. Kemudian yang B, membuat deskripsi bisnis, yaitu menyusun gambaran lengkap tentang usaha, termasuk latar belakang, visi, misi, dan tujuan. Kemudian yang C, yaitu analisis SWOT, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi bisnis. Kemudian yang terakhir yaitu D, menyusun timeline pelaksanaan, yaitu menetapkan jadwal kegiatan dan target pencapaian. Selanjutnya yaitu pentingnya perencanaan bisnis. Bisnis plan sangat penting yaitu A. Membantu mengetahui kebutuhan usaha seperti modal, tenaga kerja, dan bahan baku. B. Membuat fokus pada tujuan dan strategi pencapaian visi dan misi. C. Membantu menghadapi persaingan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Yang D. Mendapatkan modal dari investor dengan menunjukkan kebutuhan dana, target, dan proyeksi pengembalian modal. Selanjutnya, ada metode analisis SWOT pada perencanaan bisnis. Analisis SWOT digunakan untuk menilai posisi bisnis secara internal dan eksternal. Yang pertama, itu ada strength. Strength merupakan analisis kekuatan, situasi, ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada weakness. Weakness merupakan analisis kelemahan, situasi, ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi ataupun perusahaan. Yang ketiga ada opportunity, yaitu analisis peluang, situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Yang keempat ada threats, yaitu analisis ancaman untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Selanjutnya ada faktor lingkungan dalam analisis SWOT. Faktor internal yaitu strength dan weakness yang meliputi pertama, sumber daya yang dimiliki, kedua, keuangan atau finansial, ketiga, kelebihan atau kelemahan internal organisasi, dan yang terakhir, pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya, baik yang berhasil maupun yang gagal. Lalu ada faktor eksternal yaitu opportunity dan threats yang meliputi pertama, tren, kedua, budaya, sosial politik, ideologi, dan perekonomian, ketiga, sumber-sumber permodalan, keempat, peraturan pemerintah, kelima, perkembangan teknologi, keenam, peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan yang terakhir, lingkungan. Selanjutnya, contoh perencanaan bisnis perusahaan Healthy Bites sebagai ilustrasi. Sebuah perusahaan fiktif bernama Healthy Bites bergerak di bidang makanan sehat. Mereka menargetkan pasar makanan organik dan rendah gula yang sedang berkembang pesat. Tujuan utama perusahaan adalah menjadi pemimpin pasar dalam 5 tahun, dengan target pangsa pasar 20% dan peningkatan pendapatan tahunan sebesar 15%. Mereka melakukan analisis pasar dan industri untuk memahami tren dan preferensi konsumen, serta menyusun strategi pemasaran dan pengelolaan operasional yang efisien.
Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Apabila ada kelebihan datangnya dari Yang Maha Kuasa. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.